Kabut tebal turun begitu cepat ketika mobil tua Pak Warto melewati gerbang berkarat "Selamat datang di Karangjati". Jalan aspal yang retak dan sepi serasa menelan suara mesin. Tidak ada warung, tidak ada anak-anak bermain, bahkan suara ayam pun hilang. "Kok sepi banget, Pak?" bisik Bu Sari sambil memeluk anaknya, Rina dan Riko, yang ketakutan. Pak Warto menatap kaca spion. Hanya ada satu mobil di belakang mereka, mobil milik keluarga Joko. Selain itu, sunyi mutlak. Kabar sudah lama beredar bahwa Karangjati adalah kota mati. Orang-orang meninggalkannya sejak wabah misterius melanda. Namun 3 kepala keluarga tetap bertahan, entah karena terpaksa atau terlalu berani. Mereka adalah keluarga Warto, keluarga Sari, dan keluarga Joko. Malam pertama di kota itu sangat mencekam. Rumah-rumah besar dengan mengelupas kucing berdiri seperti saksi bisu. Lampu jalan padam, hanya cahaya bulan menyoroti jalan berdebu. Riko berlari ke jendela. "Ta, kok nggak ada orang? Padahal rumahnya banyak." Bu Sari menggenggam tangannya. "Jangan tanya banyak-banyak. Tidur saja." Namun ia sendiri merasa tidak nyaman. Dari jendela terlihat rumah tetangga kosong dengan pintu terbuka sedikit. Angin membuatnya berderit, seperti ada yang mengintip dari kegelapan. Tengah malam, Bu Sari terbangun oleh suara ketukan, tok, 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 di pintu depan. Ia menahan napas. "Pak Warto?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Ketukan terdengar lagi, lebih keras. Ia memberanikan diri mengintip lewat jendela, namun yang terlihat hanyalah kabut pekat dan jalan kosong. Tiba-tiba, suara berat berbisik di telinga, meski tidak ada siapa-siapa di ruangan. "Keluar, ikut kami." Bu Sari menjerit, membangunkan seluruh keluarga. Keesokan harinya, Pak Joko mengajak seluruh keluarga berkumpul. "Kita harus pergi dari sini. Tadi malam aku melihat mayat yang berada di tengah jalan, lalu hilang begitu saja." Pak Warto menggeleng. "Kalau kita keluar, bisa jadi kita malah tidak pernah sampai. Kota ini seperti terkutuk. Aneh kalau masih ada kita bertahan." Rina yang masih kecil tiba-tiba berkata lirih, "Aku melihat banyak orang di luar rumah, Bu. Mereka jalan pelan-pelan, tapi wajahnya rusak semua." Semua terdiam, merinding. Hari ketiga, mereka berusaha mencari sumber air di ujung kota. Di sana mereka menemukan kuburan yang luas, ratusan nisan tanpa nama. Riko berlari sambil menangis. "Kenapa nggak ada nama, Bu?" Pak Warto menunduk. "Mungkin semua orang di sini dikubur tergesa-gesa waktu wabah." Namun semakin lama mereka berdiri, terdengar bisikan-bisikan dari bawah tanah. Sepertinya ribuan suara memanggil. Tanah berguncang halus, membuat mereka lari ketakutan. Malam keempat, terdengar dari rumah keluarga Joko. Semua berlari, tapi yang mereka temukan hanyalah pintu depan terbuka lebar, dan lantai penuh jejak kaki berlumpur menuju ke dalam rumah. Pak Warto berteriak, "Joko! Di mana kau?" Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah suara lolongan panjang dari pencampuran,
tangisan bayi. Padahal keluarga Joko tidak punya bayi. Sejak malam itu, keluarga Joko tidak pernah terlihat lagi. Hari demi hari, ketukan di pintu rumah semakin sering terdengar. Siang maupun malam. Terkadang jendela diketuk pelan, terkadang ada suara seperti kuku mencakar dinding. Rina mulai sakit. Ia demam tinggi dan mengigau. Mereka mau masuk, Bu, mereka lapar. Pak Warto berusaha tetap kuat, tapi wajahnya pucat. Kita tinggal bertiga. Satu keluarga sudah hilang. Jangan sampai kita yang berikutnya. Mereka memutuskan pergi ke balai kota untuk mencari jawaban. Bangunan tua itu masih berdiri kokoh, namun penuh coretan merah di dinding. Jangan tinggalkan kami. Semua akan kembali. Di ruang utama, mereka menemukan buku catatan tua. Halaman terakhir ditulis dengan tinta merah. Siapapun yang masuk Karangjati, tidak bisa keluar. Karena kota ini haus jiwa baru. Malam berikutnya, kabut semakin tebal. Dari jendela, Bu Sari melihat sosok tinggi menjulang di kuburan, matanya merah menyala. Di sekelilingnya, siluet hitam bergerak mendekati rumah mereka. "Pak, ada yang datang," bisiknya ketakutan. Pak Warto menggenggam parang. "Kita tidak bisa lari lagi. Kalau mereka datang, aku akan menjadi lawan." Sosok-sosok itu akhirnya tiba. Ketukan berubah menjadi hantaman keras. Pintu hampir roboh. Pak Warto menoleh ke Bu Sari. "Bawa anak-anak lari. Aku tahan mereka." "Tidak, Pak. Kau bisa mati. Kalau aku tidak melawan, kita semua mati. Pergi sekarang." Ia lalu menerjang keluar dengan parang, berteriak melawan kabut yang penuh sosok hitam. Bu Sari menarik perhatian Rina dan Riko, berlari keluar dari pintu belakang menuju jalan tol terbengkalai. Dari kejauhan, mereka mendengar ucapan Pak Warto, diikuti suara tertawa ribuan orang secara bersamaan. Mereka berlari tanpa henti hingga sampai di jembatan tua di batas kota. Begitu melewati jembatan, kabut tiba-tiba berhenti, seolah ada dinding tak terlihat menghalanginya. Bu Sari terjatuh tersungkur, menangis sambil memeluk anak-anaknya. Untuk pertama kalinya, udara segar terasa di paru-paru mereka. Namun di dalam hatinya, ia tahu Pak Warto sudah tiada. Beberapa hari kemudian, mereka menemukan desa lain. Warga terkejut melihat ada orang keluar dari Karangjati. "Bukannya kota itu sudah kosong sejak lama?" tanya seorang warga. Bu Sari mengangguk, matanya jatuh. "Dulu ada 3 keluarga yang bertahan. Sekarang, hanya kami." Warga berpikir, tidak berani bertanya lebih jauh. Malam itu, di rumah warga yang menampung mereka, Bu Sari mendengar suara ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Ia membuka sedikit, namun tidak ada siapapun. Hanya kabut tipis di kejauhan, menuju arah Karangjati. Ia menutup jendela dengan cepat. Rina dan Riko gelisah tidurnya, seolah masih mendengar bisikan dari kota itu. Karangjati tetap berdiri sebagai kota mati. Rumah-rumah kosong,
jalanan retak, kuburan tanpa nama. Tidak ada kehidupan, hanya arwah yang menghuni. Namun orang-orang yang berani mendekat sering melaporkan hal aneh. Suara ketukan, kabut tebal tiba-tiba, atau siluet seseorang berdiri di tengah jalan. Dan terkadang, suara teriakan dari dalam kota. Pergi. Jangan masuk. Suara itu terdengar seperti milik Pak Warto. Kota itu benar-benar mati. Tapi arwahnya masih hidup.